Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Pak Azhari, Guru Agama Islam SMKN 1 Klaten. Di sini kita akan membahas pertemuan di kesempatan yang baik ini. Materi kita yaitu tentang bagaimana menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Tentunya kita tahu bahwa kedua subjek ini sudah kita kenal bahkan sejak kita lahir, yaitu kedua orang tua yang mana mereka telah menyayangi kita, merawat kita dari kecil, dari kandungan bahkan hingga kita lahir, sehingga kita tahu bahwa itu sekarang ini kita sudah dewasa, bahwa dialah adalah orang tua. Kemudian yang satunya adalah guru. Siapakah guru itu? Guru adalah seseorang yang membimbing kita, memberi pengetahuan kita dari yang kita tidak tahu sehingga kita bisa menjadi tahu. Orang yang membimbing kita mulai dari kecil, pada saat kita masuk dalam pendidikan TK, ada Bapak Ibu guru TK, itu juga merupakan seseorang yang berjasa dalam hidup kita. Guru istilahnya digugu dan ditiru. Berkat guru kita bisa menjadi kaya akan wawasan. Nah, mengapa kita harus menghormati apakah itu orang tua ataupun guru? Mari kita simak bersama pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Kita semua pasti memiliki orang tua, baik yang masih dapat kita kecup tangannya ataupun yang sudah tiada. Kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita sejak kita masih kecil hingga sekarang ini. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan lainnya demi kita. Sudah sepatutnya lah kita menghormati dan menyayanginya. Islam telah mengatur segala hal dalam kehidupan memeluknya, termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua kita dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Kedua orang tua kita telah mendidik dan membesarkan kita dengan susah payah. Tidak sedikit keringat yang mengucur, tak terhitung waktu yang telah terkuras, baik di waktu siang maupun di keheningan malam. Tak sedikit perih yang harus ditahannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Terkadang mereka harus menahan lapar, asalkan anak-anaknya kenyang. Mereka selalu mendahulukan kepentingan anak-anaknya di atas kebutuhan pribadi. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Agama Islam mengajarkan kita wajib kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua
adalah sikap dan perbuatan yang sangat-sangat terpuji. Berikut ini adalah dalil-dalil tentang perintah pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Mari kita lihat bersama, ada banyak sebenarnya sumber-sumber dari Al-Quran yang menyarankan dan mewajibkan kita untuk birrul walidain. Suatu contoh di dalam ayat yang sudah tertampil pada layar ini, yaitu surat Al-Isra ayat 23-24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dalam hadis Rasulullah SAW, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain, yang artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Tentunya dari beberapa sumber hadis dan juga dari ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 ini, kita tahu bahwa kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Janganlah kita berani kepada mereka berdua. Begitu banyak jasa-jasa beliau, sehingga kita bisa menjadi dewasa, bisa menjadi mengerti, yang tadinya tidak bisa apa-apa, bisa menjadi apa-apa. Menurut Imam Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat dilaksanakan dengan menemui 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali maksiat. Ketika orang tua menyuruh kita, janganlah kita menolak, apalagi dengan kasar. Jadi apapun perintahnya kecuali untuk berbuat maksiat, lakukanlah. Kita kalau membahagiakan orang tua, insya Allah jaminannya akan surga. Kehidupan kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Ini salah satu tugas kita sebagai birrul walidain. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Bahkan sekalipun belum membutuhkan, tatkala mereka melakukan sesuatu dan apabila kita mengetahuinya, seyogyanya kita segera untuk membantu mereka berdua agar orang tua kita bahagia. Nah, baik anak-anak semuanya, dari materi tadi kita dapat mengambil hikmah berbakti kepada orang tua, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Seperti yang dalam hadis tadi, ridallah ridahul walidain. Ridha Allah dari ridha orang tua kita. Kalau kita tidak mendapatkan ridha orang tua, niscaya kita tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh. Kita akan dihindarkan dari hal-hal yang sulit, bahkan insya Allah akan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga yaitu apabila orang tua kita atas apa yang kita perbuat, Allah pun ridho.
Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah pun ridho. Ini salah satu keunggulan atau hikmah dari kita berbakti kepada orang tua kita. Otomatis segala urusan kita pun akan dipermudah, begitu. Berikutnya, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Ini luar biasa sekali, anak-anak. Jadi dengan kita berbakti kepada orang tua kita dapat diluaskan rezekinya. Siapa yang tidak mau? Berikutnya, yang kelima adalah berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini anak-anak, bagaimana hikmah kita dalam kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Namun sebaliknya, apabila kita tidak berbakti kepada orang tua kita, maka sudah sangat jelaslah kehidupan kita di dunia akan selalu mengalami kesulitan. Apalagi nanti kehidupan di akhirat. Baik anak-anak, sekian pembahasan kita terkait berbakti kepada kedua orang tua dan juga bagaimana kita hormat kepada guru-guru kita, yang mana guru-guru kita ini adalah merupakan orang tua kedua kita setelah dari rumah. Berkat jasa-jasa guru-guru kita bisa menjadi lebih mengetahui keilmuan yang sudah kita terima ini. Semoga keilmuan yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri, bagi agama, bagi nusa, dan bagi bangsa Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Seorang guru, al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama artinya adalah orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Guru salah satu bagian orang yang berilmu. Maka guru bisa termasuk al-ulama warasatul anbiya, yaitu sebagai penerus para nabi, penerus dari jejak-jejak atau ajaran-ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Ketemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.